Assalamualaikum, selamat siang untuk Anda. Seperti yang telah kami janjikan tadi, saat sekarang untuk hari ini, khusus hari ini saja ya, KBS Samara kita hadirkan pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia bahagian Barat. Keluarga cerdas kenali fakta dan hoax seputar COVID-19. Di edisi hari ini hadir dengan topik ini, insya Allah yang akan menjadi narasumber kita sudah hadir di studio kami saat ini adalah Dr. Ihsan MSc SPKKLP. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Kuala serta Sekretaris PDKI Cabang Aceh. Dan acara ini sederalun live di serambifm.com ya. Kemudian juga nanti Anda bisa bergabung di 0811 68 90 20 untuk WA dan teleponnya. Dua penanya terbaik nanti di ujung acara akan diberikan bingkisan dari sahabat wanita dan anak yang langsung dipilih oleh Dr. Ihsan sebagai narasumber. Acara ini juga Syederalon disiarkan langsung di Radio Vinavira 101,1 FM Loksmawe. Baik, saya sapa langsung narasumber kita hari ini yang berbicara tentang seputar fakta dan hoax tentang COVID-19. Assalamualaikum Dr. Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dokter ya. Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan ya. Terus sehat ini di Baik. tengah pandemi. Ya baik, dokter kita tahu bahwa pandemi COVID-19 sudah berulang tahun, kemudian sudah masuk tahun ketiga dan ini kita tidak tahu kapan berakhir. Bisa-bisa ini kita terus saja berdampingan dengan COVID-19 ini. Nah dokter, banyak sekali hoax, banyak sekali fakta sebenarnya yang ingin kita ketahui. Silakan dokter memberikan cerahan dulu terhadap topik kita ini. Baik, jadi memang kita para medis itu agak kewalahan ya dengan hoax yang begitu subur dan merebak di tengah-tengah masyarakat, apalagi di era digitalisasi ini melalui media sosial begitu cepat menyebar. Tetapi saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa sebuah penyakit menular itu dikatakan berbahaya itu karena dua hal ya. Satu, karena fatality rate-nya tinggi, artinya dia mudah menyebabkan kematian pada orang. Kemudian yang kedua, karena transmission speed-nya yang tinggi. Nah, kalau kita merujuk kepada beberapa pandemi yang sudah melanda permukaan bumi ini, itu COVID-19 ini termasuk kategori yang kedua. Dia fatality rate-nya tidak tinggi, tetapi dia dianggap atau dikategorikan ke dalam sebuah penyakit yang berbahaya karena transmission speed-nya sangat tinggi. Kecepatan penularannya sangat tinggi. Jadi kalau seperti Ebola misalnya, kemudian MERS yang pernah terjadi, SARS yang pertama, itu fatality rate-nya jauh lebih tinggi daripada pandemi COVID-19 ini. Bahkan 100 tahun lalu flu Spanyol atau Spanish flu itu juga fatality rate-nya sampai 50%, tinggi dia. Nah, kalau pandemi COVID-19 ini kecepatan penularannya yang tinggi, sehingga apa? Kalau kecepatan penularan tinggi, maka institusi kesehatan itu akan kolaps. Belum lama kita dengar, kita baca di berita Rumah Sakit Zainul Abidin penuh, tidak bisa menampung. Sehingga kalau ini dibiarkan terus, maka pada satu titik tidak ada rumah sakit lagi yang punya bed, bahkan koridor-koridornya sudah penuh dengan orang yang tertular COVID-19, sehingga seperti terjadi di Italia atau di Spanyol misalnya, mereka tuh sudah sampai pada tahap waktu itu pilih mana yang dibiarkan meninggal, mana yang dirawat, yang mungkin diselamatkan masuk rumah sakit, yang tidak mungkin lagi ya, dibiarkan dan nanti dikuburkan. Jadi kita tidak ingin sampai ke sana. Oleh karena itu sudahlah, nggak usah berbicara tentang teori konspirasi dari mana asal virus dan sebagainya. Sekarang virus itu ada di tengah-tengah kita. Ayo sama-sama kita mencegah diri dan keluarga jangan sampai tertular. Nah, kalau tertular maka efek-efek lanjutannya akan terkena pada tubuh kita. Iya. Nah, ini kan yang menarik tadi Dr. Ihsan sampaikan adalah bagaimana kecepatan penularan daripada COVID-19 yang ternyata memang, coba kita lihat ya sekarang dokter ya, ini fakta juga, fakta apa hoax enggak ini juga, karena susah sekali membedakan frekuensi tersebut dengan media sosial yang begitu digoreng lah. Kadang-kadang kan media membenarkan memang, tetapi kadang-kadang orang-orang yang menafikan bahwa keluarganya atau anggota keluarganya itu kena COVID. Nah, ini banyak fakta dokter, misalnya sudah kena dinyatakan COVID tapi dinafikan, tidak percaya itu.
enggak, itu tipes. Oh, itu penyakit biasa. Dari dulu sudah ada loh, Dok. Itu kan sering kita gunakan oleh masyarakat kita. Dulu-dulu panas juga, meninggal juga. Nah, ini apa sebenarnya yang terjadi dengan fenomenal ini? Iya, bulan April 2021, April yang lalu itu Kementerian Kominfo itu mengidentifikasi 177 macam hoax yang beredar di dunia maya, ya. Dan itu memang cukup memprihatinkan. Terkait dengan kepercayaan atau keyakinan masyarakat akan pandemi ini, sebenarnya Bu, ini bukan hal yang baru ya. Jadi virus ini, Corona SARS-CoV-2 ini itu adalah virus baru yang bermutasi kemudian menjadi bentuk seperti sekarang. Dulu puluhan ribu tahun yang lalu ketika malaria pertama kali hadir, sama Bapak Ibu sekalian. Jadi masyarakat juga nggak percaya, kok tiba-tiba ada digigit nyamuk, kemudian menggigil, kemudian dia hilang kesadaran, kemudian meninggal. Rasanya kemudian nggak masuk akal. Begitu juga ketika demam berdarah. Demam berdarah pertama kali muncul, itu juga masyarakat mana mungkin ada virus kecil di dalam tubuh nyamuk, kemudian membuat orang tiba-tiba dari kulit keluar darah, dari mata keluar darah, dari mulut keluar darah, telinga dan seterusnya. Itu nggak mungkin. Bahkan pada saat itu dituduh itu adalah proyeknya para dukun, senjata biologis karena waktu itu sedang Perang Dunia Kedua dan seterusnya. Jadi sebenarnya sejarah berulang. Sekarang begitu juga. Hari ini kalau saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ada saudara saya ini sedang malaria. Tidak ada orang yang tidak percaya malaria hari ini. Tidak ada orang yang tidak percaya demam berdarah hari ini. Sama juga dulu mereka tidak percaya. Sekarang begitu juga. Jadi kalau tidak percaya terhadap satu penyakit yang baru muncul bukan hal baru sebenarnya. Cuman bagaimana kita bisa realistis. Kalau dibilang dulu juga demam, loh kenapa demam dulu nggak hilang penciuman misalnya? Kenapa dulu demam saya nggak lemas? Kenapa dulu demam saya kok nggak sesak nafas? Nah jadi itu kan hal-hal baru, gejala-gejala baru yang harusnya dikenali oleh masyarakat. Karena saya katakan penyakit ini adalah penyakit yang mudah sembuh sebenarnya, nggak perlu ditakuti, tetapi harus cepat dideteksi dan diatasi. Ya, ini menarik dokter ya, bahwa penyakit ini bisa disembuhkan, mudah sembuh sebenarnya apabila cepat mendapat pertolongan. Nah ini sangat menarik. Nah selama ini kan banyak orang yang melakukan isolasi mandiri. Nah karena begitu banyak kan sekarang biasa rumah sakit nggak bisa menampung lagi, memang fakta. Bukan hoax itu ya. Rumah sakit Zainal Abidin sendiri yang menjadi rujukan kita, nggak berbicara di luar daerah, bagaimana di saat sangat tinggi kasusnya itu tidak bisa menampung. Akhirnya orang isolasi mandiri. Yang betul-betul udah parah baru dimasukin ke rumah sakit. Nah, kalau proses isolasi mandiri tersendiri itu, apakah orang akan percaya ini memang COVID, harus isolasi betul-betul? Sebagian, kami di rumah kami nggak ada ruang isolasi, jadi kami berbaur aja, memang udah biasa. Ini gimana sebenarnya penanganan hal-hal seperti ini, dokter? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat angka kematian yang terus meningkat di Aceh tercinta kita ini, itu sebenarnya tidak lain adalah puncak gunung es saja yang terlihat. Karena banyak masyarakat yang mereka masih menganggap penyakit ini aib atau ini pembodohan, sehingga mereka takut untuk didiagnosa sebagai COVID-19. Karena kekhawatiran inilah mereka tidak mau periksa, mereka tidak mau ke rumah sakit, lalu mereka di rumah saja. Akhirnya karena transmisi kecepatan penularannya itu tinggi, mudah menular, dia menularkan ke orang-orang lain di rumah, tetangga dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat angka kematian sekarang karena COVID sekian, sebenarnya jauh lebih tinggi daripada itu. Mereka meninggal di rumah, tidak diperiksa PCR-nya, tidak dideteksi, lalu meninggal. Sehingga itu kan tidak terrekod dalam sistem kita. Nah itu jauh lebih banyak. Nah kalau terkait dengan apakah saya COVID atau tidak, sebenarnya modalitas pemeriksaan deteksi COVID ini itu ada 4. 1, rapid test antibody. 2, rapid test antigen. 3, real time PCR. 4, genome sequencing. Nah, yang bisa dipakai untuk diagnosa cuma 2. Jadi rapid test antigen, rapid test antibody itu tidak boleh dipakai untuk diagnosa. Jadi kalau ada seseorang, Bapak Ibu di rumah, itu rapid test antigennya positif atau rapid test antigen negatif, itu belum tentu. Kenapa? Karena akurasinya rendah. Jadi sensitivitas pemeriksaan itu rendah. Karena melihat apa adanya, sedangkan jumlah virus yang sedikit tidak bisa dideteksi dengan rapid test. Berarti harus PCR. Harus real time PCR atau sequencing. Nah sequencing karena kita tidak punya, cuma ada 7 di Indonesia ini dan itu semua di Pulau Jawa dan itu pemeriksaan sangat mahal, maka kita WHO menetapkan gold standarnya bukan genome sequencing tapi real time PCR yang sekarang sudah ada
hampir 300 lab yang bisa memeriksakannya di Indonesia. Ya, baik. Ya, Saudara Alun, dimanapun Anda berada, seputar fakta dan hoax tentang COVID-19 ini, silakan Anda bergabung bersama kita di sini. Ada 2 bingkisan menarik untuk penanya terbaik hari ini yang akan dipilih langsung nanti oleh narasumber. Silakan, nomor telepon yang bisa Anda gunakan adalah 0811 68 90 20. Sekali lagi 0811 68 90 20. Boleh nelpon, boleh juga WA ke nomor tersebut. Dan Saudara Alun, bersama kita di sini adalah seorang narasumber kita hari ini, Dr. Ihsan, yang beliau adalah Dr. Ihsan MSc, SPKKLP, dosen FK Universitas Syiwakuala, sekretaris PDKI cabang Aceh. Hari ini kita keluarga Samara bersama sahabat wanita dan anak, kita mengambil tema keluarga cerdas kenali fakta dan hoax seputar COVID-19. Nah, dokter, kita kembali bahwa berhentilah sekarang supaya kita tidak lagi bertanya bahwa ini adalah konspirasi. Nyatanya kalau memang ini juga konspirasi, memang terbukti iya konspirasi, tapi nyatanya kita adalah hadir di tengah-tengah konspirasi itu. Nah, tugas kita kan dokter menyelamatkan jiwa kita dan keluarga kita. Sekali. Kan itu aja tugas kita sekarang. Masalah kita kan banyak sekali dengar bahwa ini di-COVID-kan, yang nggak meninggal, mesti gini, yang bukan COVID di-COVID-kan juga, yang COVID dibilang COVID, memang udah jelas. Ini apa sebenarnya yang terjadi dengan hal-hal seperti ini, dokter? Jadi baik. Sebenarnya saya secara pribadi tidak menyalahkan masyarakat juga ketika mengatakan ada yang di-COVID-kan dan sebagainya. Karena kita juga mendapatkan data bahwa ada oknum-oknum di rumah sakit, terutama di Pulau Jawa sana, itu tidak membuktikan bahwa pasien itu positif COVID dengan real time PCR. Ya, baik. Nanti kita terima dulu penelponnya, silakan. Dokter. Nanti kita bicara lagi. Ya, halo. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa? Sama Pak Ferry. Oke, suaranya kecil kali tuh. Coba diinikan lagi. Suaranya kecil. Kita nggak bisa dengar. Bisa kecil kali tuh suaranya. Halo. Ya, coba. Pak Ferry silakan. Ini dok, tanya dok kan. Ini ada umpamanya ada orang yang meninggal sekarang COVID-19 ditemukan di perguruan umum. Apakah virusnya yang di tanah tersebut nanti akan menjalar ke semua penduduk yang sekitar tersebut? Karena banyak semua penduduk yang mereka pakai air tersebut untuk mencuci, kan? Apa bisa menjalar di rumah penduduk tersebut? Itu enggak, pasien yang meninggal ini sudah jenazahnya sudah dimandikan di rumah sakit atau dimandikan bukan, dimandikannya itu prosesinya itu di rumahnya atau di rumah sakit? Begini, sudah selesai semua di rumah sakit, umpamanya di rumah sakit kan. Sudah selesai rumah sakit, dibawalah ke perguruan umum, kemudian ditanam jenazah tersebut yang yang terkena virus COVID-19 tadi. Itu juga kan perguruan umum kan pada rumah-rumah penduduk. Iya, sudah saya tangkap maksudnya. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Itu ada sumur-sumur, ada sumur rumah penduduk. Iya, baik. Apakah virus tersebut bisa menjalar ke sumur rumah penduduk tersebut? Oke. Terima kasih, dok. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Ferry. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ya. Pak Ferry ini melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat karena ada juga desa, kampung, penduduk menolak mereka yang terdeteksi COVID-19 untuk dikebumikan di daerahnya atau di pemakaman umum. Jadi peluang saya untuk menjelaskan pada kesempatan ini bahwa virus itu dia akan hidup pada host yang hidup. Ya, jadi dia tidak bisa berkembang di dalam benda mati, apakah itu kayu, batu, papan, atau orang yang sudah meninggal. Jadi tidak perlu dikhawatirkan akan mencemari tanah atau mencemari air yang dipakai oleh masyarakat di sekitar situ. Jadi tidak akan tertular melalui itu. Yang pertama. Yang kedua, kenapa prosesi pemulasaran jenazahnya itu harus dilakukan secara khusus? Karena dalam sebuah penelitian virus yang berada dalam orang yang terdeteksi COVID itu bisa bertahan sampai 48 jam setelah dia meninggal. Setelah itu dia mati.
Nah, juga ditakutkan tidal volume udara dalam volume parunya, udara yang masih tersisa dalam paru pada saat proses penyelenggaraan jenazah itu keluar, dan itu masih mengandung virus yang masih hidup. Makanya prosesi pelaksanaan jenazah itu dilakukan lebih aman di fasilitas kesehatan. Dia juga disalatkan di sana, dimandikan sebagaimana syariat Islam. Dan itu sudah ada fatwa dari MUI, sudah ada fatwa dari MPU bahwa itu dibenarkan untuk dilaksanakan dan sah secara syariat. Jadi tidak perlu khawatir Pak Ferry dan Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan mencemari tanah, dia tidak akan mencemari air yang digunakan oleh masyarakat, karena virusnya sudah ikut mati bersama jasad itu. Iya, baik. Dan kita kembali tadi ke proses orang yang di-COVID-kan, katanya dokter bahwa sebenarnya sih demam biasa, tapi di-COVID-kan juga. Habis itu suruh tanda tangan bahwa ini pasien COVID. Nah, akhirnya keluarga bersikeras tidak mau. Ada yang benar memang pasien COVID, ada juga yang tidak benar. Nah, ini apa yang terjadi sebenarnya dokter? Jadi tadi saya sudah sampaikan sekilas ya, bahwa memang ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di beberapa institusi kesehatan. Kita bacalah beritanya di Pulau Jawa, pasien yang pneumonia biasa lalu dibilang COVID dan sebagainya. Nah, sebenarnya di rumah sakit itu aturan dan regulasi itu sudah cukup ketat ya. Masyarakat, Bapak Ibu, keluarga yang divonis COVID jangan pernah mau menerima kalau tidak ada hasil tes real time PCR-nya. Hanya itu satu-satunya modalitas saat ini, selain genome sequencing yang jauh lebih mahal dan jauh lebih lama pemeriksaannya, fasilitasnya juga terbatas, yang digunakan untuk diagnosa. Jadi kalau misalnya baru rapid test dikatakan Anda COVID, itu belum bisa menjadi modalitas diagnosa. Antigen juga belum. Jadi bahkan kalau gejalanya sangat menjurus, itu harus dibuktikan dulu dengan PCR, karena bisa jadi itu virus lain atau human coronavirus misalnya yang gejalanya juga mirip, tapi dia tidak menular seperti COVID-19. Nah, ini menarik dokter. Apa tuh beda human coronavirus itu dengan COVID-19? Kan orang awam langsung berpikir yang namanya corona COVID sama dong dok. Jadi virus corona itu ada 7 macam dia. Ada 7 jenis ya. Jadi 4 yang bisa menular, 4 yang hanya menyebabkan flu biasa dia. Oh gitu. Nah, jadi pada pemeriksaan rapid test antibody, semua virus itu akan menimbulkan gejala atau hasil yang sama. Jadi kalau hasil positif dengan rapid test antibody, itu bisa jadi SARS-CoV-2, bisa jadi SARS, bisa jadi MERS, bisa jadi virus influenza, bisa jadi virus corona, human coronavirus tadi. Makanya itu tidak dianjurkan lagi dilakukan. Nah, rapid test antigen itu dia juga mendeteksi keberadaan virus ya. Kalau antibody tadi dia mendeteksi imunitas tubuh, bukan melihat ada virus atau tidak. Respon imun kita yang dilihat. Nah, oleh karena itu masyarakat harus jeli bahwa mana hasil tes PCR saya. Karena kadang-kadang ada rumah sakit lab PCR saja tidak punya. Dia harus mengirim ke institusi lain atau ke lab lain. Tiba-tiba dalam 1 jam dia bilang Bapak positif COVID. Itu tidak mungkin, karena transportasi ke lab lain itu berapa jam, ya kan? Kemudian pemeriksaan rapid test kalau di lab penyakit infeksi Unsia itu 4 jam bisa kita lakukan paling cepat. Nah, ini kan menarik dokter. Dulu awal-awal COVID-19 ini malah sangat membuat kita semua kesusahan. Misalnya orang yang keburu meninggal gitu, sementara hasil PCR-nya tidak keluar. Nah, disitulah masyarakat berseberangan dengan pihak medis. Yang satu mengatakan ini COVID harus seperti ini, dalam tanda kutip sangat terpaksa. Nah, satu lagi masyarakat mana hasilnya juga tidak ada. Nah, akhirnya ada yang memang mau pemulasaran sesuai protokol COVID, ada yang tidak mau. Nah, ini dulu kan cukup berat karena hasilnya bisa 2 hari 3 hari baru keluar. Nah, sekarang mungkin akan 1 hari 1 kali 24 jam. Nah, kalau fenomena seperti ini apa yang terjadi dokter? Apakah misalnya yang mau tadi yang nggak mau tadi ternyata COVID, apa yang terjadi? Nah, ini gimana? Nah, ini memang benturan ya antara masyarakat, terutama keluarga yang ingin proses penyelenggaraan jenazahnya itu normal dengan aparat di lapangan. Kita terbentur oleh kemampuan deteksi ya, kecepatan deteksinya. Jadi betul kata Ibu tadi bahwa sebagian pasiennya sudah meninggal tapi hasil labnya belum keluar. Nah, oleh karena itu Kementerian Kesehatan sebenarnya sekarang mengharuskan itu paling lama 1 kali 24 jam. Oleh karena
karena itu beberapa lab seperti lab kami misalnya di lab penyakit infeksi Universitas Syah Kuala itu kita sudah bisa periksa 4 jam. Jadi kalau misalnya katakanlah ada pasien dari Rumah Sakit Meraksa dikirim ke kami ke sampelnya, kemudian tiba-tiba dapat informasi bahwa pasiennya sudah meninggal, maka kita akan prioritaskan periksa pertama itu supaya keluarga tidak terlalu lama menunggu. Iya, apakah COVID atau tidak? Jadi itu kan menentukan bagaimana penyelenggaraan jenazahnya kan. Jadi kalau memang bukan, kenapa dia harus diplastikin, kenapa harus jadi makanya kita juga berharap agar semua laboratorium lain juga seperti itu. Jadi kalau ada pasien emergensi atau pasien yang sudah exit meninggal, itu harus diprioritaskan, dipercepat pemeriksaannya supaya keluarga yang lagi sedih, lagi kehilangan anggota keluarganya itu bisa cepat dapat informasinya. Ya, lain lagi dengan pasien yang memang sudah waktu PCR-nya perawatan sudah tahu bahwa itu memang COVID. Iya, tapi dokter, ada juga apakah fakta atau hoax, kita juga nggak tahu ini, apakah misalnya seseorang yang sudah meninggal katanya sudah nggak ada lagi COVID, maksudnya gini, udah negatif. Nah, jadi akhirnya keluarga meminta pelaksanaan jenazahnya itu dilakukan secara normal karena menurut dia sudah negatif katanya. Apa iya dokter, orang sudah COVID misalnya masuk pinire dan sebagainya, masuk ventilator dan sebagainya, tapi tiba-tiba nggak ada COVID lagi waktu meninggal, apa iya? Bisa. Jadi proses terapi, makanya saya katakan tadi, ini saya akan ulang nanti di akhir sesi kita, bahwa ada hal penting yang harus dilakukan, diketahui oleh masyarakat secara umum, dan tolong sampaikan ke saudara-saudaranya dan ke khalayak yang ramai bahwa penyakit ini akan mudah disembuhkan kalau cepat dideteksi. Jadi jangan malu, tunggu parah dulu baru ke rumah sakit. Nanti kan hoax yang beredar apalagi. Kalau kita datang ke rumah sakit pasti meninggal, datang ke rumah sakit pasti meninggal. Tapi di rumah nggak meninggal. Iya. Kenapa? Karena udah parah baru dia datang, sudah sesak baru dia datang. Nah, ada hal unik yang ingin saya sampaikan ke masyarakat bahwa beda virus SARS-CoV-2 penyebab COVID dengan virus saluran nafas lain itu adalah dia punya kemampuan menyebabkan silent hipoksia atau happy hipoksia. Hipoksia itu kekurangan oksigen dalam darah. Nah, kalau penyakit lain, jadi normalnya itu saturasi oksigen dalam tubuh kita seperti sekarang misalnya 95% sampai 100%. Nah, kalau penyakit lain 90% saja itu orang udah sesak. Begitu nafasnya. Tapi kalau COVID ini sudah turun sampai 60%, dia masih jalan-jalan. Jadi ketika ketahuannya itu udah telat. Jadi jangan tunggu sesak, ya, jangan tunggu sesak. Kalau memang gejalanya sudah mengarah, periksakan diri. Tes PCR itu kalau negatif dia akan negatif dia. Tidak ada yang dia memperbanyak DNA virus. Kalau DNA-nya tidak ada, nol hasilnya, dia akan flat, nanti grafiknya flat, hasilnya pasti negatif. Tapi kalau ada, pasti akan ketahuan karena dia sensitivitasnya tinggi, spesifisitasnya tinggi. Oleh karena itu, satu lagi yang ingin saya sampaikan, ada hoax juga mengatakan kalau kita datang ke rumah sakit Zainul Abidin atau rumah sakit mana saja, pasti dibilang COVID. Kita demam biasa, cemekam kaki, dibilang COVID. Nah, semua yang datang situ semua COVID. Nah, kepada teman-teman, Bapak Ibu masyarakat, saudara-saudaraku yang menyatakan demikian, cobalah main-main sekali-kali jalan-jalan ke rumah sakit Zainul Abidin. Jauh lebih banyak pasien non-COVID daripada pasien COVID-nya di situ. Jauh lebih banyak pasien yang sakit lambung, pasien yang diare, pasien yang pos kecelakaan lalu lintas, pasien operasi, pasien melahirkan, pasien penyakit dalam. Jauh lebih banyak daripada COVID. Jadi kalau dia memang bukan COVID, dia udah ada tempatnya, ditempatkan di sebelah sana. Kalau yang COVID ditempatkan di Pinere misalnya, atau di Ricu misalnya. Jadi itu sudah ada regulasinya. Tidak segampang itu orang dibilang ini COVID. Harus ada hasil PCR-nya. Jadi Bapak Ibu di rumah, kalau misalnya ada gejala lalu diperiksa di rumah sakit, baru difoto ronsen saja, baru dilihat pakai stetoskop, lalu bilang COVID, jangan percaya. Harus minta mana hasil PCR saya. Kalau perlu tanya CT value saya berapa. CT value itu adalah nilai yang muncul pada pemeriksaan PCR yang menggambarkan viral load dalam tubuh dia, berapa banyak virus dalam tubuh dia. Nah ini sangat penting ya informasi seperti ini. Baik. Tanyakan itu. Ya, baik. Saudara lo dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami
kami di sini. Kami pastikan insya Allah nanti kita masih tetap bersama Dr. Ihsan MSc. Beliau adalah dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala dan juga Sekretaris VKT Aceh. Nah, silakan nanti Anda bergabung lagi bersama kita di sini. WA-nya adalah 0811 68 90 20. Dua penanya terbaik akan mendapatkan bingkisan menarik dari Sahabat Wanita dan Anak yang untuk kesempatan hari ini. Dan Saudara Lun, nanti dokter saya juga akan bertanya, banyak orang yang memang ketakutan yang luar biasa, misalnya satu terdeteksi COVID, satu keluarga pasti kena, tapi ada juga kenyataannya satu kena yang lain tidak kena. Ini banyak juga yang terjadi di kalangan kita. Nanti kita akan berbicara lagi dokter ya. Baik. Ya baik, Saudara Lun, kami terus bersama Anda hingga nanti kami tunggu Anda lagi ke 0811 68 90 20. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.